Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Matatia Sekalian dengan NIM 3311201030. Izin mempresentasikan tugas KL saya yaitu eh, merancang metode analisis penelitian obat. Ya, ini saya merancang analisis zat aktifnya itu yang pertama itu adalah kolkisin. Kolkisin adalah suatu alkaloid diperoleh dari kolsinium Sp mengandung tidak kurang dari 94,0% dan tidak lebih dari 101% C22H25NO6 dihitung terhadap anhidrat bebas pelarut. Untuk nama IUPAC-nya seperti berikut. Untuk MR-nya sebesar 399,4 gram per mol. Untuk ini SS kolkisin adalah kolkisin yang memiliki konfigurasi S. Ini ada metabolit sekunder, memiliki sifat antiinflamasi, dan digunakan untuk mengobati asam urat, peradangan sendi akibat kristal, demam Mediterranean familial, dan banyak kondisi lainnya. Ini memiliki peran sebagai mutagen, agen antiinflamasi, dan penekan asam urat. Ini ada kolkisin dan alkaloid. Ini ada enantiomernya dari L-kolkisin. Untuk pemberiannya itu serbuk putih atau serbuk atau serpian amorf kuning pucat sampai kuning kehijauan pucat, tidak berbau atau hampir tidak berbau, menjadi lebih gelap jika terkena cahaya. Kelarutannya itu larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dan dalam kloroform suka larut dalam ester. Ini untuk metode identifikasinya menurut Farmakopeia Indonesia. Yang pertama itu ada spektrum infrapan inframerah. Zat yang telah dikeringkan pada suhu 105 derajat selama 3 jam dan didispersikan dalam kalium bromida. P menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti kolkisin BPFI. Itu yang pertama. Yang keduanya menggunakan KCKT. Jadi untuk KCKT ini tertera pada kromatografi di FI. Cara-caranya yang pertama itu pengenceran dalam peralatan kaca aktinik rendah. Pas segar encerkan 45 mili kalium fosfat monobasa 0,5 molar dengan air hingga 450 mili. Tambahkan kurang lebih 530 mili metanol P. Dinginkan sampai suhu ruang dan tambahkan metanol P hingga 1000 mili atau pH. Dengan penambahan asam fosfat 0,5 m hingga pH 5,5 kurang atau lebih dari 0,05 tersebut. Saring melalui penyaring membran dengan porositas 0,45 mikrometer. Larutkan baku timah seksama sejumlah kolkisin BVRI. Larutkan dalam campuran metanol P dan air dengan perbandingan 1:1. Encerkan secara kuantitatif dan bertahap dengan campuran yang sama hingga kadar lebih kurang 6 mikrogram per mili. Lawatan ini stabil selama 4 bulan jika disimpan dalam wadah bersumbat rapat dan dalam ruang gelap. Larutan uji atau catatan larutan harus dibuat segar. Jadi larutannya harus dibuat segar. Jadi setelah itu timbang seksama lebih kurang 60 mg zat. Masukkan ke dalam labu terkukur 500 ml. Larutkan dengan campuran metanol P air. Masih sama perbandingannya 1:1. Encerkan dengan campuran sama sampai tanda. Pipet 5 ml larutan ini ke dalam labu terkukur 100 ml. Encerkan dengan campuran sama seperti tanda. Sistem kromatografi lakukan seperti tertera pada kromatografi. Kromatografi cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 254 nanometer dan kolom 4,6 mm dikali 25 cm berisi bahan pengisi L7. Laju air lebih kurang 1 mili per menit. Lakukan kromatografi terhadap larutan baku, rekam kromatogram, dan ukur respon puncak seperti tertera pada prosedur. Efisiensi kolom tidak kurang dari 4.500 lempeng teoritis. Waktu retensi antara 5,5 dan 9,5 menit. Dan simpangan baku relatif pada penyuntikan ulang tidak lebih dari 2%.
Prosedur suntik secara terpisah sejumlah volume sama, lebih kurang dari 20 mikroliter, larutan larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatograf, rekam kromatograf dan ukur semua respon puncak yang diperoleh selama 1,5 kali waktu retensi kolkisin. Hitung jumlah dalam miligram kolkisin C22H25NO6 dengan rumus seperti berikut. Harus betul-betul adalah perbandingan respon puncak kolkisin dalam perbandingan larutan uji dan larutan baku. Untuk jurnalnya yang saya dapatkan yang seperti ini, molecular structure vibration spectra the potential energy distribution coefficient using Tito and destiny functional theory. Jadi di jurnal ini tuh menceritakan perbandingan spektrum dia dengan BPFI-nya. Nah, untuk preparasi sampel dia ini adalah mengisolasi dari tanaman Coricinium anomale, tapi tidak diceritakan cara mengisolasinya. Untuk cara mengisolasinya, saya cari-cari di beberapa jurnal, yaitu kalau di beberapa jurnal untuk cara mengisolasi kokisin dari tanamannya, Coccidium anomeat, dia menggunakan supercritical fluence. Jadi menggunakan ekstraksi cairan superkritikal ya. Jadi itu ya mengekstasi cairan superkritis. Jadi dia menggunakan cairan CO2. Jadi menggunakan ekstraksi superkritikal ini menggunakan alat yaitu bernama ekstraktor cairan superkritis. Nah, jadi itu yang pertama tuh kalau dilihat dari jurnal-jurnal tuh sampel atau tanamannya ditimbang sebanyak 3 kg. Habis itu diekstraksi menggunakan ekstraktor superkritikal CO2 pada suhu 60 derajat dan tekanan bervariasi 200 sampai 450 bar. Pemisahan disimpan pada tekanan dan suhu yang berbeda, yaitu 350 bar pada 50 derajat dan 100 bar pada 15 derajat masing-masing. Oleh karena itu, ekstrak dikumpulkan di separator 1, sedangkan bahan lilin, asam lemak, dan bahan volatil lainnya dikumpulkan di separator 2. Ekstraksi dilakukan dengan CO2 cair dengan 3% air sebagai kopelarut. Air digunakan sebagai pelarut bersama untuk ekstraksi untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi dan air dihilangkan dari ekstrak dengan memberikan tekanan rendah. Kemudian dipindahkan ke separator 2 setelah meletakkan setumpuk sampel ke dalam ekstraktor. Pemisahan atau pendinginan sistem dihidupkan. Laju aliran CO2 dijaga konstan 100 gram per menit, sementara 3 gram air larut 3% CO2 cair, yaitulah digunakan sebagai media ekstraksi. Setelah suhu silinder diekstraksi mencapai 60 derajat, katup tekanan 2A, 2B, 2C, 2H dibuka. Setiap ekstraksi dilakukan selama 3 jam. Hasil pada kondisi tekanan ekstraksi yang berbeda diplot dan dianalisis. Setelah dianalisis, kalau di jurnal-jurnal lain tuh dia langsung seperti di FI juga dikeringkan pada suhu 105 derajat selama 3 jam dan didispersikan pada kalium bromida menunjukkan maksimum. Nah, untuk jurnal yang inilah pembandingannya. Ini tuh BPFI ya, untuk BPFI. Nah, ini tuh untuk hasilnya. Untuk hasilnya itu bermacam-macam. Untuk yang ini saya memberikan contoh yang ini saja nih. Di 2945. 2945 adalah golongan methyl group vibration. Di sini tuh diceritakan bahwa si kolkisi ini memiliki banyak gelombang bilang gelombang. Jadi itu vibration di kolkisi itu ada vibration agent, carbonyl absorption, NH vibration, CH vibration, methylene group vibration, C lengkap C vibration, methylene group vibration, CN vibration, CO vibrator. Yaitu misalkan nih di 2945 itu kan saya sudah bilang itu tuh termasuk methylene group vibration. Coba nah di 1595 juga itu termasuk C rangkap C vibration. Nah, itulah menentukannya. Nah, di spektrum IRA ini diceritakan bahwa konklusinya bahwa si ini tuh memang
si obat yang dia senyawakan itu memang colchicine begitu. Nah, untuk yang kedua nih menggunakan HPLC. HPLC itu sama ya kayak KCKT, cuman lebih banyak. Kalau saya KCKT saya carinya paling yang paling banyak keluar tuh HPLC, tapi sama saja kalau di jurnalnya. Nah, untuk metodenya juga sama, isolasi dari tanaman juga sama, harus diisolasi sama kayak tadi saya sudah menjelaskan di awal. Dan untuk metode KCKT-nya sama seperti farmakope. Kebanyakan jurnal yang saya cari itu menurut USP kebanyakan, tapi USP itu versi bahasa Indonesia, versi Inggrisnya dari farmakope. Jadi menurut saya sama saja. Kita lihat. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk KCKT ini atau HPLC ini dilihat dari persen si persen recovery, RSD-nya, terus teh mana bentar. eh ya seperti itu, persen RSD, recovery, terus TRN-nya dilihat-lihat. Tapi kebanyakan di jurnal yang satu ini lebih banyak mempresentasikan hasil persen RSD-nya. Untuk persen RSD-nya lebih bagus itu untuk persen RSD-nya tuh kurang dari 10%. Ini masuk ya, benar dan bagus persen RSD-nya tuh. Tapi di sini tidak ada persen akurasinya dan linearitasnya tidak dicantumkan di sini, di jurnal. Jika saya lihat-lihat sedikit saja, yang dibandingkan paling banyak tuh persen RSD-nya saja. Nah, ini untuk daftar pustaka yang saya cantumkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.